Jangan lupa untuk komen, share, and like. Sebelum masuk ke video, saya mau disclaimer dulu. Jadi kemarin beberapa teman saya itu message saya, itu YouTube-mu tugas dari kantor ya? Hah, kenapa saya harus bikin konten dari kantor di YouTube saya? Jadi astaga, Tugas konten kan YouTube saya ini pure bener-bener inisiatif sendiri dan ya untuk ngisi waktu aja karena di masa-masa pandemi ini banyak sekali waktu luang, jadi saya ngisi waktu buat bikin YouTube. Kita podcast lagi, selamat datang para pemirsa di channel saya yang belum jelas konten dan tujuannya. Kali ini kami mendatangkan teman kami yaitu siapa namanya? Halo, aku mau. Ya, dia ini adalah iya. saat ini profesinya dokter hewan ya, Ya, betul. dan anggota Wonosobo Sehat juga. Terus dulu pernah jadi sekretaris saya ya. Wih. Oke, bisa lah Pak. Oke. Oke, terus langsung kita ngobrol-ngobrol aja. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah aku baik. Baik. Lebaran gimana kemarin, ramai nggak? Ya enggak kayaknya. Lebaran sangat berbeda dari Lebaran sebelumnya ya, atau Lebaran pada umumnya. Apalagi kan kita di tengah pandemi COVID-19 ini, benar-benar apa ya, membatasi pergerakan, membatasi keluar gitu. Jadi paling cuma ramenya malam takbiran sampai hari pertama aja, selanjutnya udah sepi lagi. Puasa kemarin juga terasa beda. Oh bener, beda banget. Mulai dari Ramadan tuh rasanya tuh lebih cepet sih, kalau aku ngerasanya lebih cepet daripada Ramadan sebelumnya. Karena mungkin nggak ada event buka puasa bareng-bareng temen gitu kali ya. Terus nggak ada momen sholat Idul Fitri juga, gitu kan. Ya udah, pokoknya sepi aja, lebih sepi dari biasanya. Ya mungkin karena kita lebih banyak beraktivitas di rumah, jadi kayaknya waktunya cepet banget berlalu karena kita tidak berkurang waktu untuk transportasi ke keluar ke masjid dan lain-lain. Iya betul. Terus Eko ada yang mau ditanya sampai saat ini? Dokter Umu Ya? sekarang dokter sebagai apa dan di mana sekarang? Oke, sekarang nih ya, karena memang pandemi ini, aku kemarin dari awal Januari itu emang udah resign dari kerjaan aku yang lama di Jakarta. Nah, terus datanglah wabah COVID ini yang sangat apa ya, menghambat karir aku. Dalam arti memang ada beberapa invitation buat interview kerja dan lain sebagainya yang harus terpaksa aku tunda, bahkan dibatalkan karena pandemi ini. Jadi kayaknya baru setelah new normal ini baru bisa beraktivitas lagi Mas Eko. Jadi selama rentang beberapa bulan kemarin itu stay at home gitu, sambil ngisi waktu luang dengan berbagai kegiatan. Nah, karena aku orangnya sangat bosenan kalau nggak ngapa-ngapain, jadi aku ada beberapa kegiatan eh, terkait dengan social volunteering juga di Wonosobo Sehat, sama kemarin aku ada gerakan untuk Wonosobo Hebat untuk membantu saudara-saudara kita yang apa namanya, yang kesulitan masalah ekonomi gitu. Jadi paling itu sih kalau kesibukannya sekarang. Masih sibuk ya ternyata. Keren, keren. Terus ini kan setelah COVID ini kan apa ya, muncul banyak sekali regulasi yang tentu saja itu tidak menyenangkan dan sangat menyebalkan dan sangat membatasi, meskipun itu kita harus tetap menjalaninya kan. Nah, dari semua kondisi itu kamu merasa apa ya, bosan banget nggak sih, atau merasa sangat dibatasi banget nggak sih karena segala regulasi itu? Iya, benar banget. Kalau buat aku pribadi ya, regulasi pembatasan ini sangat berpengaruh, apalagi kalau aku memang tipikal orang yang suka
ibaratnya lebih suka bersosialisasi di luar gitu. Jadi tentunya ini akan sangat membosankan gitu, berlama-lama di dalam rumah. Cuman kalau misalnya kita mau nekat, sebenarnya kita hidup itu kan pilihan ya. Kita mau nekat melanggar aturan atau mematuhi aturan itu terserah kita. Cuman kalau dari aku pribadi, kayak di dalam nurani aku ketika aku melanggar suatu aturan ini, ingat lagi sama teman-teman medis yang lagi berjuang di sana gitu kan. Ingat lagi pemerintah bagaimana udah memberikan peraturan sedemikian rupa, mengupayakan kita bisa hidup lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi kalau sebagai masyarakat sih ya mungkin dengan mengikuti regulasi pemerintah ini adalah suatu sikap yang terbaik untuk saat ini gitu. Ya. Ya meskipun bosen banget sih sejujurnya. Ya, sebenarnya kemarin juga sempat terjadi yang bapak-bapak di Wonosobo itu yang membongkar blokade itu kan. Nah, Itu kelihatannya mungkin lucu, mungkin juga ada yang Oh iya benar-benar. bapak itu membongkar blokade, tapi deep down saya pikir justru bapak itu mau mewakili jeritan hati kita yang sudah bosan sekali dengan batasan-batasan ini. Dia malah Betul. dengan terang-terangan dia membongkar itu semua. Dan ya itu seperti jeritan hati kita yang tersalurkan oleh bapak itu saja sih menurut saya. Mungkin ini ya lebih ke regulasi pemerintah yang terkesan pelin-pelan sih kalau aku lihat. Kan, jadi kayaknya ya masyarakat yang di bawah juga ngerasa ini pemerintah gimana sih menerapkan aturan, cuman kok setengah-setengah gitu. Ya, menurut saya juga peraturannya memang sudah ada, tapi monitoringnya kurang, petugasnya di lapangan juga tidak terlalu ketat ya. Jadi sudah masyarakatnya bosenan, suka sedikit melanggar peraturan, ditambah dengan kurangnya petugas ya sudahlah sempurna. Yang meskipun itu kita tetap berharap pada yang patuh-patuh. Kemudian masih berhubungan dengan rasa bosan tadi, ternyata pemerintah juga bosan juga dengan kondisi seperti ini. Iya benar. Lama-lama juga bosan kan. Entah bosan atau mulai berpikir tentang ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, kemudian muncul gagasan new normal. Nah, kamu menyambut itu bagaimana? Sebenarnya kalau aku pribadi udah lama ya memikirkan bahwa mungkin istilah new normal ini baru booming sekarang. Cuman kalau aku pribadi melihat tren kurva kita yang sekarang masih belum menunjukkan penurunan, kayaknya memang kita nggak bisa kayak gini terus gitu. Dalam artian kita harus beradaptasi dengan si COVID-19 ini gitu kan. Nah, kalau misalnya aku menyambut new normal ya dengan cara beradaptasi dengan kan new normal ini kan melahirkan suatu habit baru ya, seperti mungkin social distancing gitu kan, menggunakan masker. Kalau aku lihat sebenarnya itu bagus sih. Untuk menjaga kesehatan personal juga itu bagus. Nah, new normal ini ya mau nggak mau kita harus menyikapi dengan bijak gitu. Maksudnya dengan menerapkan aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah gitu. Tapi ya nggak usah worry banget sih tentang COVID-19 ini. Gitu. Ya, jadi let it flow lah. Yang penting kita bisa beradaptasi dan mematuhi apa yang udah dianjurkan oleh pemerintah. Insya Allah akan normal, maksudnya akan lebih baik gitu. Kalau menurut saya sih, sebenarnya kalau masalah cuci tangan, pakai masker itu sebenarnya bukan new normal, itu seharusnya memang normalnya kita seharusnya seperti new seharusnya itu. Itu memang sebenarnya sudah ada, makanya saya bilang tadi sebenarnya ini bukan hal yang baru gitu, cuman ya kebiasaan masyarakat kita adalah ya kalau misalnya belum ada sesuatu mesti belum kapok gitu kan, belum ada sesuatu yang ada pecutan belum mau melakukan gitu. Jadi sebenarnya dampak dari COVID-19 ini bagus juga sih di salah satu sisinya. Ya tetap ada sisi positif meskipun betul. kelam meskipun. Itu ada tambahan lo? Sedikit menyinggung tentang dunia medis ya, Nek. Kalau ini loh, nggak
tahu nggak sih berita yang di Bill Gates tahun 2019 kalau ada Yes, wabah pandemi kan? vaksin ya, bener. Nah, kenapa Bill Gates sudah tahu kalau besok dia akan mendatang udah ada pandemi? Apakah mungkin nggak sih kalau virus COVID-19 itu adalah virus yang sudah ada, entah itu H85N, H berapalah itu jenis-jenis virus kemudian dikembangkan dan ceritanya itu apa ya, eksosom atau amino ya, asam amino yang dikembangkan menjadi sebuah Ya. virus yang baru dan penyebarannya itu cepat. Tanggapannya gimana itu? Menurut kamu memandang sebagai dunia medis, tapi melihat seperti ada settingan di balik kejadian seperti ini, drama-drama WHO gitu loh. Menurut kamu gimana? Oke, sebenarnya menarik ya kalau kita bahas tentang ini. Aku juga sangat tertarik dengan teori-teori konspirasi yang akhir-akhir ini hangat diperbincangkan gitu kan. Nah, kalau misalnya dari segi medis sendiri, aku menyoroti tentang pembuatan vaksin ya. Pembuatan vaksin itu sebenarnya membutuhkan proses yang lumayan panjang gitu kan, dari kita mulai identifikasi seed virusnya gitu kan, dan perendelan-perendelannya itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau menurut aku pribadi agak aneh ketika virus ini baru booming di akhir-akhir 2019, kemudian Bill Gates sudah menggembor-gemborkan akan ada vaksinnya gitu kan. Jadi kalau misalnya dibilang settingan, kalau aku pribadi bisa aja karena lagi-lagi itu kan bisa aja terkait dengan kepentingan bisnis juga bisa ya kan. Kita kan ngomongnya sekarang ngomong global pandemik, bukan cuma di Indonesia. Ya, terinspirasi dari beberapa film yang ditonton atau buku yang pernah dibaca sih, biasanya memang hal itu ya ada gitu. Kembali ke new normal lagi nggak? Kalau nggak salah dari WHO sendiri ada persyaratan untuk menjalankan new normal, ada nggak sih? Iya, Dari benar. konten Tempo kemarin yang saya baca sih ada. Nah, menurut kamu Indonesia itu sudah bisa memenuhi syarat untuk menjalankan new normal itu belum? Sebenarnya untuk penerapan new normal sendiri ya yang dipersyarakan oleh WHO itu kan ada 6 kalau nggak salah gitu kan. Ya. Ada beberapa di antaranya itu kan termasuk dengan penurunan jumlah pasien yang positif COVID. Ya intinya adalah kurvanya itu udah turun gitu. Kita soroti aja sekarang Indonesia itu belum tahu peaknya atau puncaknya akan terjadi pada bulan apa. Sementara sekarang kurva di kita itu masih merangkak naik gitu kan. Jadi kalau misalnya bisa bisa disebut sudah siap atau belum sih, saya rasa belum siap Pak gitu kan. Indonesia sendiri belum siap. Kemudian kalau meninjau tentang sarana-prasarana pelayanan kesehatan, di kita juga masih sangat terbatas, tenaga medis juga terbatas ya kan. Benar. Nah, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya dari sisi menanggapi dari sisi yang dipersyaratkan oleh WHO, aku sendiri berpendapat bahwa negara kita itu belum siap untuk new normal. Nah, cuman kan mungkin nih pemerintah kita menerapkan new normal untuk menyelamatkan perekonomian yang terjadi di bangsa ini. Karena kan mau nggak mau COVID-19 ini benar-benar ngasih dampak ekonomi yang luar biasa kan, gitu. Semua bidang memang terdampak sih, banyak yang ada yang pengurangan karyawan, gajinya terhambat, ya berapa seperti itu. Semua perusahaan juga, semua segmen saya rasa kena dampaknya dari sisi itu. Iya. Terus, nah dari trending kurva yang naik, meskipun kita sudah menjalankan PSBB, yang enggak kita di kota besar sudah menjalankan PSBB, sudah terlaksana, tapi kan masih banyak juga yang bocor. Maksudnya bocor itu masih ada masyarakat yang berkumpul di kerumunan, masih ada mall yang dibuka tapi terlihat tertutup, masih ada yang seperti itu, pelanggaran-pelanggaran. Itu kan itu saja sudah ada peraturan PSBB saja, kita belum berhasil mengendalikan secara penuh persebaran ini.
Nah, terus dengan adanya new normal ini, apakah itu nanti corona akan terkendali? Sebenarnya apa ya, pada akhirnya kita akan hidup berdampingan kan ya dengan si virus COVID-19 ini. Bener banget sih, mungkin kalau seperti ini teori herd immunity yang diterapkan Pak gitu. Jadi karena untuk vaksin pun ya, saya rasa contoh kalau misalnya pun nanti ditemukan vaksin itu pasti akan apa ya, membutuhkan waktu yang tidak sebentar juga untuk menghilangkan si COVID-19 ini dari sini gitu kan. Ya nanti tinggal kita kuat-kuatan imun aja sih sama si COVID-19 ini, ya nggak? Iya sih. Iya, Kalau soalnya gitu, saya ngambil kesimpulan kalau new normal ini eh, seolah-olah juga menjalankan herd immunity. Berarti ini udah kayak seleksi alam dong kalau gitu. Siapa yang imunnya kuat dia yang bertahan. Itu enggak iya benar. benar. Kan Coba dengar pendapatnya Mu. Gimana? gimana? Ya itu tadi. Berarti kan new normal ini secara nggak langsung menerapkan herd immunity juga. Berarti itu Iya. kan seleksi alam. Nah, menurut kamu gimana? Apakah itu sesuatu yang bijak untuk dilakukan atau gimana? Hmm, ya mungkin kalau dibilang bijak atau enggak ya kita melihat kondisi bangsa kita saat ini sih Pak. Kalau apa namanya? Mungkin kalau memang itu yang apa ya? Yang saat ini bisa dilakukan. Jadi tadi aku sempat juga searching tentang new normal ini ya. Jadi nanti wacananya adalah ketika mereka sudah masuk ke kantor dan lain sebagainya itu akan lebih digencarkan kayak seperti pemberian vitamin, pemberian buah dan lain sebagainya dalam rangka meningkatkan imun mereka gitu kan dengan harapan even terserang pun apa namanya tidak terlalu parah dan dia bisa sembuh atau justru malah nggak akan menimbulkan gejala gitu. Oke. Oh ya, saya juga ada sesuatu yang ganjil sih. Apa ya? Rapid test itu kan belum belum apa ya istilahnya belum diagnosa final apakah Iya, orang benar. terkena COVID apa enggak ya. Terus kenapa itu terus dilakukan? Oh, jadi kalau rapid test itu semacam apa ya, Pak? Screening awal, apakah memang orang tersebut itu ada indikasi terkena atau infeksi si COVID-19 ini. Namun, positif dari rapid test ini belum tentu benar-benar si orang tersebut terkena COVID-19 gitu. Karena kita ada yang namanya uji konfirmasi. Nah, uji konfirmasi untuk COVID-19 ini biasanya menggunakan PCR kan kalau yang sekarang udah dilakukan. Ya, swab test ya kalau di masyarakat tahunya. Silakan kok tambah itu. Mungkin Umu pernah lihat film The Flu nggak? Korea. The Flu. The Flu, belum sih. Flu. Wah, itu keren. Itu tahun 2013 ya filmnya keluar, rilis di apa? Di situs-situs gitulah. Udah maksudnya dibuat di 2013 rilis keluarnya. Terus aku baru nonton gara-gara trending di TV karena pada nonton The Flu. Oh, aku akhirnya ya coba lihat streaming di download streaming gitu The Flu. Skenario-nya itu mirip, tapi kan kalau The Flu kan virusnya itu bermutasi sangat cepat dan langsung membunuh dalam waktu 48 jam, 2 hari berarti. Iya, oke. Nah, yang jadi pertanyaan tuh kenapa sih virus COVID-19 ini bisa begitu penyebarannya itu cepat? Apakah gara-gara tuduhan pertama karena Cina ya, Republik Cina itu gara-gara memakan hewan yang sembarangan atau apa? Padahal kan mereka juga dari dulu kan sudah memakan hewan-hewan yang aneh-aneh gitu loh. Tapi kenapa baru isu kejadian di Wuhan itu virus itu disebabkan gara-gara makan kelelawar, makan hewan-hewan yang aneh gitu. Padahal mereka udah dari dulu makan-makan seperti itu gitu loh. Mungkin
untuk sekedar pengalihan isu atau mengalihkan eh, topik tentang ini itu Cina itu makanannya itu terlalu ekstrim atau gimana. Padahal kan mereka kan udah melakukan hal tersebut itu udah lama banget toh, namanya juga Chinese kan, apalagi dia terkenal dengan pengobatannya Ya, kelelawar betul. sedikit langsung sembuh gitu, apa ekstrak-ekstrak apalah hewan-hewan dari apapun gitu. Dan menurutku sih Amerika menuduh langsung secara terang-terangan bahwa Cina adalah penyebabnya, dan mungkin saja kalau si virus itu benar-benar terdeteksi menurut podcastnya si Dedi sama Siti Fadila Subari ya, mantan Menteri Kesehatan kita, Ya, dan apa dari London apa ya, London Media itu loh, yang Freedom itu, media Freedomnya London gitu, ada satu dokter mengatakan bahwa rapid test itu salah gitu loh. Makanya kesimpulan apa pengecekan awal udah salah, hasilnya udah langsung gugur salah gitu loh, mengecek virus-virus itu. Nah itu bagaimana tanggapannya sih kalau masalah virus itu? Misal di Indonesia kan ada banyak banget ahli virologi kan, ahli virus kan, betul kan? Nah, bagaimana? Iya, maksudnya swab test atau rapid test itu kan cuma berdasarkan apa? Tes dari apa? Air liur sama daak, bener nggak sih? Iya, kalau misalnya yang pernah aku tahu ya, kalau rapid test biasanya dari darah kan. Maksudnya jadi tuh rapid test itu tuh mendeteksi apakah memang di tubuhnya itu sudah ada antibodi terhadap virus tertentu gitu. Gitu. Jadi misalnya Eko diduga terkena COVID-19 gitu kan. Nah, jadi ketika seseorang diduga terkena COVID-19 gitu kan, diharapkan di darahnya itu ada antibodi yang sudah terbentuk, ya kan? Iya. Ya kayak, nah jadi antibodi itu akan terdeteksi di rapid test itu nantinya. Cuman kalau memang infeksi awal itu biasanya antibodi itu belum terbentuk, makanya bisa aja orang yang sebenarnya terkena tapi karena memang waktunya itu belum. Jadi gini, kalau antibodi itu, pembentukan antibodi itu ada waktu yang diperlukan. Biasanya di hari ke-7 itu baru mulai ada, dan mulai naik itu di puncak di hari ke-14. Jadi otomatis kalau orang-orang yang baru infeksi awal itu kan di darahnya itu masih sangat sedikit atau belum terbentuk antibodi. Nah, ketika di rapid test dia tidak reaktif gitu loh. Iya. Dan katanya kan aku lihat dari sebuah video channel yang kontroversial, tapi Ya. ini si pembuat video ini ya juga berdasarkan data dari ahli ya, dokter virologi dari luar negeri, bahwa susunan kromosom atau RNA kalau nggak salah ya dari virus si COVID atau virus flu burung sebelumnya itu sama dengan si antibody eksosom gitu loh. Aku udah pernah nonton sih gitu. Dan itu sangat mengerikan sekali kalau kita sebenarnya itu antibody dan malah itu dianggap sebagai virus, dan kalau misal vaksinnya sudah ada malah mendeteksinya kalau antibody itu si virus karena RNA-nya sama, susunannya sama, dan nanti malah menghabiskan antibody kita. Nah itu menurut dokter umum gimana sih? Gila banget tahu nggak? Aku sampai ya setengah percaya nggak sih? Aku sebagai orang awam sih yang nggak tahu dunia kedokteran seperti itu gitu loh. Gimana Ini dok? percakapan ini aman nggak ya? Aman. Paling Oke, setelah kita lanjut, upload Bang. trending 100.000 hapus. Gitu. Oke. Itu maksudnya antibodi flu burung itu mirip sama antibodi yang udah terbentuk dari COVID-19 gitu ya? Iya, maksudnya kalau umum baca dari video-video apa referensi dari Flat Earth atau dari dokter itu referensi Flat Earth itu 101 itu berdasarkan ya wawancara dari dokter London yang mengungkap semua dunia virus sama antibody seperti itu, sampai sedetail itu menjelaskan kalau antibody kan imun. Nah, imun yang dihasilkan oleh apa ya, jantung apa hati lah nggak tahu. Itu tuh RNA-nya sama virus bukan COVID, flu burung. SARS atau flu burung itulah, nggak tahu, lupa. Seperti itu. Makanya tuh
bahaya sekali kalau vaksin yang kemudian dihasilkan WHO itu karena berdasarkan hampir sama susunan RNA dari antibodi dan virus mirip flu burung itu, malah vaksin itu bisa membunuh antibodi eksosom gitu loh. Gitu. Aku mudeng maksudnya. Nah, Jadi gini Pak, dalam imunologi itu ketika kita mempunyai antibodi gitu kan, antibodi dan diberikan vaksin, di-challenge sama vaksin dari luar, itu akan terjadi yang namanya proses netralisasi. Jadi mungkin itu yang dimaksud dengan membunuh antibodi kita gitu. Misal katakanlah aku punya, gampangnya punya antibodi katakanlah 10.000 ya kan, dikasih virus yang di-challenge, dikasih kan kalau vaksin kan sebenarnya virus yang sudah dilemahkan kan. Ya, betul. Nah, itu kalau aku punya virus 10.000 sih dari vaksin itu, terus aku punya antibodi 10.000 itu akan terjadi netralisasi gitu. Jadi justru tujuan dari vaksinasi itu tidak tercapai. Gitu kan kalau vaksinasi itu misalnya saya sehat gitu kan. Syarat vaksinasi kan saya harus sehat. Terus saya divaksin oleh katakanlah virus A gitu kan. Dengan harapan tubuh saya itu membentuk antibodi terhadap virus A itu. Jadi ketika nanti ada infeksi dari lapang ya, kita sebutnya infeksi dari lapang tuh dari luar yang menyerang tubuh kita, kita udah siap gitu. Kita udah punya tentara untuk melawan si virus A itu gitu. Ya, I know. Ya, oke lah. Semoga ya kemungkinan sih menurutmu juga buat Rizky Awe. Bener nggak sih kalau si dokter-dokter ini tuh mereka tuh bungkam terhadap virus ini yang sebenarnya itu mereka tahu virus ini harus dibagaimanakan virus ini apakah dan rapid test itu apakah bener nggak sih mereka ada isu dari video-video sebelah ya YouTube tetangga kita bahwa dokter itu pada takut dengan WHO gitu makanya dia lebih mementingkan karir ya gimana lagi sih menurutnya kalau misal dokter memberikan kesimpulan pendapat dan nanti tidak sesuai dengan WHO kok dicekal dan bakal mengganggu karir itu malah menghentikan karir mereka gitu. Saya sih juga punya beberapa pemikiran aneh sih tentang apa yang terjadi saat ini tapi ya untuk konten saat ini nggak saya sampaikan aja lah. Jadi sebenarnya kalau menurut aku pribadi sih memang ya bisa-bisa aja gitu kan. Apa sih di dunia ini yang nggak mungkin apalagi kalau di WHO sendiri ya kalau lihat dari penuturan ibu mantan Menteri Kesehatan kita ya yang mengungkap tentang kasus flu burung itu kan kita sampai memenangkan di WHO gitu kan berarti memang ada permainan di belakangnya itu. Ya ujung-ujungnya mungkin bisnis industri farmasi, bisnis industri alat kesehatan kan dan biomedis di belakangnya. Kadang memang konflik itu diciptakan, Pak. Kalau cuma damai-damai itu sepi gitu ya. Harus barbar gitu. Iya, damai itu enggak asik, Pak. Kurang bumbunya. Iya, ngerasa nggak sih kalian kalau menteri-menteri kita orang-orang terbaik kita itu malah aku juga nggak nyangka Bu Menteri mantan iya di penjara khusus yang gila kelautannya bagus padahal basicnya lulusan SD tapi kok malah nggak jadi menteri lagi harusnya dilanjutin gitu loh penting orang-orang yang bener-bener real aduh gila ya Gen hero banget lah bagi gue gitu karena itu menurut aku juga negara ini tuh butuh orang-orang gila yang nekat sih. Jangankan itu orang-orang baik saja yang masuk pemerintahan kayaknya malah kemampuan bicaranya saja diturunkan ada kok. Iya betul. Itu aku kemarin dengerin lihat podcastnya si Deddy Corbuzier sama salah satu mantan atlet ya. Itu juga dia bercerita bahwa ketika kita sudah masuk ke dunia politik dan lain sebagainya ya abu-abu Pak. ya sistem Pak gitu kan. Bener. Nonton gila guys. Mata. Makin sebenarnya banyak sih orang-orang yang baik di negeri ini, cuman mungkin mereka memilih diam gitu kan.
memilih diam gitu. Ya, karena satu Apapun, dan lain hal. siapapun Ada yang- pemimpinnya, Hmm? kalau orang setengah nggak dibasmi, kutu-kutu hama-hama satu gedung itu misal, ya nggak bakalan Iya. maju, walaupun pemimpinnya itu oke gitu loh. Hmm. Mungkin orang baik banyak yang diam, tapi banyak juga yang bersuara, tapi dibatasi suaranya itu juga mungkin. Ya itu bener. Kenapa ini jadi bahas konspirasinya banyak banget ya? Iya, Pak. Makanya sih kalau memang nih Menarik. generasi kita tuh kayak generasi ya kalau misalnya kita lihat aja lah sekarang generasi yang katakanlah sudah tua itu bentar lagi pensiun. Kalau mau nih ada revolusi nih dari generasi kita yang entah dimanapun sektornya, gitu, entah di private sector ataupun pemerintahan, kalau memang mau ada cita-cita kesana. Soalnya aku kira sekarang anak-anak sekarang tuh kreatif loh, Pak. Kreatif banget. Ya kan? Oh, maksudnya mereka berani mengekspresikan apa yang mereka pengen dan lain sebagainya. Kalau kalau orang-orang yang dulu kan kayaknya ya wes manut aja gitu. Ya gitu. Dengan metode lama. Metode lama bener banget. Ya, balik lagi ke list pertanyaan saya. Sebenarnya masih berkaitan juga sih sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Tapi kita kembali ke topik new normal lagi. Kamu punya Oke. harapan apa bukan kepada sih, kamu punya harapan apa jika new normal ini memang nanti dijalankan dan kamu punya pesan nggak untuk orang banyak di luar sana, apapun itu? Kalau aku sih mungkin memang sudah seharusnya kita mampu beradaptasi. Bahkan Charles Darwin sendiri adalah pernah mengatakan bahwa orang yang hebat, orang yang bisa apa ya? Jadi proses seleksi alam itu tetap berjalan gitu kan. Jadi mau nggak mau memang kita harus beradaptasi dengan si COVID-19 ini dengan segala problematikanya. Pesannya sih untuk teman-teman semuanya, untuk aku pribadi juga, tidak perlu waspada, oke gitu, tapi worry, terlalu cemas tuh jangan, karena ketika kita cemas, ketika kita panik itu tuh justru akan mengacaukan pikiran-pikiran kita gitu. Jangan terlalu panik, tetap waspada, kemudian patuhi protokol yang memang sudah diterapkan oleh pemerintah seperti jaga jarak dan lain sebagainya itu. Terus sampai tertekan ya, karena kalau tertekan otomatis benar juga turun ya. Iya, justru tuh mendepres sistem pertahanan tubuh kita loh kalau kita stres gitu. Terus mau dilanjutkan? Ya udah, bersiap dengan peluang-peluang baru di depan sana gitu. Oke, ya sebenarnya sebenarnya mikirin tentang wabah ini saya udah bosen sih sebenarnya, tapi masih banyak hal yang pengen dibahas sih. Apalagi dengan banyak sekali peraturan-peraturan yang timbul, terus kondisi-kondisi yang terjadi di kehidupan nyata itu ternyata banyak sekali yang menimbulkan bahan diskusi. Oke, daftar pertanyaannya sudah habis. Oke. Terima kasih atas kehadiran Dokter Umu. Sama-sama. Ya, tentu saja kita berharap semoga wabah ini lekas selesai, kondisi negara segera membaik, dan tentu saja kehidupan sosial kita segera kembali seperti sedia kala, di mana kita bisa keluar, nongkrong, dan melakukan hal-hal yang baik dan sehat tentu saja. Oke. Amin. Semoga karir dari Dokter Umu ini lancar, meningkat. Amin. Semoga kita semua selamat dari bahaya. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan kali ini. Biasanya penutup apa ya? Share dan subscribe ya. Ya, pokoknya terima kasih. Jangan lupa komen, like, subscribe. Nah itu. Terus nanti kalau mau belajar lagi sama Dokter Umu, kita kasih link Instagram, atau mungkin mau stalking, atau mungkin mau lebih dekat lagi juga boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh, bebas. Aku milik banyak orang kok. Oke. Ya, sampai jumpa di podcast berikutnya. Oke, terima kasih. Thank you.